Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, kuatkan hati kita untuk bersama-sama kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kitab tauhid. Dan insyaallah taala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari sebuah kitab, sebuah risalah yang cukup tipis, ya, namun masya Allah dan sangat luar biasa manfaatnya. Risalah ini ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab ini diberi judul Qawaidul Arba', Al-Qawaidul Arba'. Ya, kaidah-kaidah atau 4 kaidah dalam memahami tauhid, 4 kaidah dalam berakidah, terkhusus dalam memahami masalah tauhid. Dan kitab ini menuai banyak perhatian dari kalangan para ulama. Banyak syarah yang ditulis akan kitab ini. Ini menunjukkan bahwasannya kitab ini menuai keberkahan yang sangat luar biasa. Baik ikhwah, mungkin sedikit mukaddimah tentang kitab ini ya. Kitab ini merupakan risalah tersendiri, namun dicetak bersama kitab Ushul Salasah yang sebelumnya telah kita selesaikan. Jadi kitab ini tersendiri, namun dicetak bersama dengan kitab Ushul Salasah, karena beliau menginginkan kitab ini agar sampai dengan cepat kepada tangan-tangan para tulabul ilmi, karena kebutuhan yang sangat mendesak. Setelah seseorang mempelajari usul salasah, maka beliau ingin agar para tulabul ilm faham tentang kaidah dalam memahami tauhid. Baik. Kemudian apa makna qawaid al-arba'? Ya, apa itu qawaid? Kalau kita belajar bahasa Arab, qawaid itu artinya, atau qawaid itu adalah jamak, isim jamak ya, jamak taksir dari isim mufrad yaitu qaidatun. Qaidatun jamaknya qawaid, yaitu pondasi, dasar, asas. Ya. Al-arba artinya 4. Jadi 4 pondasi, dasar, asas. Namun ini khusus dalam memahami tauhid, dalam berakidah, ya, terutama dalam masalah tauhid. Dan kaidah ini, kalau kita sudah paham tentang kaidah ini atau 4 kaidah ini, nanti permasalahan-permasalahan, ya, atau cabang-cabang dari permasalahan itu
akan kita mudah memahaminya. Ya, karena kita sudah memiliki landasan atau kaidah ini. Karena yang namanya kaidah itu dibangun di atasnya berbagai macam landasan-landasan atau cabang-cabang dari permasalahan. Ketika kita dapatkan sebuah permasalahan terkait masalah kesyirikan, maka coba kita kembalikan ke kaidah ini. Ya, jadi untuk memudahkan para tulabul ilm dalam memahami tauhid. Tentu beliau menulis Qawaidul Arba, 4 kaidah dalam memahami tauhid. Fokus ya, beliau fokus terkait masalah tauhid dan terkait dengan masalah syirik. Ya, karena banyak di kalangan para manusia atau masyarakat kaum muslimin yang mereka sangat serampangan dan sangat menganggap hal yang sepele dalam masalah tauhid, dalam masalah kesyirikan. Jadi yang mendorong beliau untuk menulis kitab ini karena banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang mereka menganggap hal yang sepele, bahkan mereka serampangan dalam masalah-masalah masalah kesyirikan. Ya, maka beliau bertekad kuat ingin memahamkan umat, ya, agar mereka bagaimana memahami hakikat kesyirikan dan hakikat tauhid. Ya, sehingga seseorang yang terbedakan mana orang-orang yang bertauhid, mana akidahnya orang-orang musyrikin, dan mana akidahnya orang-orang al-muwahhidin. Ya. Kemudian ya ikhwah, di antara keistimewaan ya kitab ini, beliau menerangkan 4 kaidah ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, bukan dari asumsi beliau sendiri, tidak. Jadi 4 kaidah ini seolah ini lagi beliau bawakan, ya, datangkan atau beliau bawakan sumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan asumsi beliau sendiri. Ya. Dan mudah-mudahan ya, dengan memahami 4 kaidah ini, maka kita bisa membedakan mana hakikat tauhid dan mana hakikat kesyirikan yang wajib kita tinggalkan. Dan ikhwah, insyaallah kita baca ya, beliau menjelaskan juga pentingnya mempelajari tauhid, bahkan lebih penting lagi daripada ibadah-ibadah, amalan-amalan zahir yang kita saksikan bersama seperti sholat, zakat dan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena sholat, zakat, puasa jika tidak diiringi, tidak dibangun dengan tauhid yang benar, maka ibadah-ibadah tersebut akan sia-sia dan akan tertolak. Ya, jadi mempelajari tentang tauhid ini sungguh sangat penting, bahkan pentingnya melebihi daripada amal-amalan ibadah yang lainnya. Karena ini pondasi, ya, pondasi seseorang dalam beribadah. Ibadah tidak akan sah, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak dilandasi dengan tauhid yang benar.
Ya, dengan tauhid yang benar. Baik. Ya, mungkin sedikit kita akan bacakan biografi beliau. Ya, biografi beliau penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin dulu pernah kita bahas di Ushulus Salasah. Ya, tidak ada salahnya kita ulangi ya tentang biografi beliau. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena beliau banyak sekali dituduh, difitnah oleh musuh-musuh tauhid, terutama orang-orang kuburiyun yang mereka geram dan mereka kepanasan dengan dakwah beliau yang mengajak umat untuk meninggalkan kesyirikan dan mengajak umat hanya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan beliau di zaman yang Masya Allah, di zaman beliau itu sangat luar biasa kesyirikannya. Banyak yang mengkultuskan kuburan, meminta kepada kuburan, meminta kepada pohon yang dikeramatkan, sehingga menjadi tanggung jawab beliau. Beliau terdorong sebagai bentuk untuk menyelamatkan umat manusia dari kubangan kesyirikan, maka beliau habiskan hidupnya untuk mengajak kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Baik. Sekarang kita baca tentang biografi beliau. Yes. Mungkin kita singkat aja ikhwah ya. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Ya, berarti kurang lebih 300 tahun yang lalu. Sekarang kan 1445 ya. Berarti kurang lebih 300-an tahun yang lalu. Dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ya, 1206 Hijriah. Berapa ya umurnya berarti? 1206 Hijriah. Ya, kira-kira berapa umurnya? Berapa ya kawan? Berapa tadi? 6 Hijriah ya. 1206 Hijriah itu meninggalnya ya. Berarti kita kurangin saja 1115. Umur beliau kurang lebih 91 tahun. Insya Allah ya. Cukup panjang juga umurnya. Insya Allah ya. Jadi umur beliau kurang lebih 91 tahun. Nah, beliau bernama Al-Imam Ad-Da'wah. Beliau dijuluki Imam Ad-Da'wah karena beliau habiskan hidupnya untuk berdakwah, mendakwakan tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Namanya Muhammad ya, kemudian bapaknya namanya Abdul Wahab, kemudian kakeknya namanya Sulaiman, marga beliau adalah At-Tamimi. Jadi keliru ya kalau orang-orang yang menisbatkan atau menuduh dakwah tauhid dengan Wahabi. Ya, ini sangat keliru. Karena nama beliau adalah Muhammad. Kenapa enggak Muhammadi? Kenapa Wahabi nama bapaknya? Nah, ini keliru ya. Ini sangat keliru. Kenapa kok dinisbatkan nama bapaknya? Kok kenapa bukan orangnya saja? Ya, namanya Muhammad, bagus, Muhammadi. Ya, berarti julukan Wahabi ini yang julukan salah sasaran. Salah sasaran itu nama bapaknya, Abdul Wahab, bapaknya. Nah, beliau Muhammad. Kalau ingin membuat julukan, ya Muhammadi, Muhammadi, ya Muhammadi. Ya, inilah kalau kebencian seseorang ya kepada salah seorang ulama besar apalagi, maka apapun yang bisa menjauhkan umat
dari dakwahnya beliau, maka mereka tidak segan-segan untuk memberikan tuduhan-tuduhan dusta dan fitnah-fitnah yang sangat keji. Baik. Kemudian ikhwan, beliau Syekh Muhammad, ya, seorang ulama, ya, beliau seorang ulama besar di Jaziratul Arab. Kalau ingin tahu beliau seorang ulama besar, maka wajar ya kalau pemerintah Arab Saudi dan negeri-negeri Islam seperti Qatar, seperti Kuwait, mereka mengidolakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibarat kalau di kita itu mungkin pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, seperti itu. Wajar kalau mereka mengidolakan. Mereka memuliakan karena pahlawan di tengah-tengah mereka. Seperti kita memuliakan, ya, menyebutkan nama pahlawan kita dan kita bangga dengan pahlawan kita, itu sebenarnya sangat wajar. Jadi kalau mereka juga orang-orang Jaziratul Arab, penduduk Arab dan sekitarnya, mereka kemudian mengidolakan, memuliakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu sangat wajar. Karena bagi mereka dia seorang pahlawan, bahkan ulama besar waktu itu. Bahkan di Qatar ada masjid besar dinamakan Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gitu ya. Jadi kenapa orang yang mendakwakan tauhid, memberantas kesyirikan, lalu difitnah habis-habisan, lalu dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, apa tujuannya? Karena mereka orang-orang kubiriyun, para musyrikin. Mereka merasa terganggu, merasa tersinggung dengan amalia-amalia kesyirikan mereka, sehingga mereka geram. Mereka tidak bisa membuktikan hujjah, tidak bisa membantah dengan hujjah yang kuat, dengan dalil, sehingga yang muncul hanya tuduhan dan fitnah. Dan ini sunnatullah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura. Allah berfirman, maka demikianlah kami jadikan seorang nabi, setiap nabi musuh dari kalangan apa? Syayatin, yang berwujud manusia dan jin. Setan tapi wujudnya manusia dan jin. Ya. Mereka ngapain? Yuhi ba'duhum, saling membisikkan satu sama lain, memberikan tuduhan-tuduhan dusta, fitnah-fitnah yang keji. Zukhrufal qawli ghurura. Apa zukhruf? Yang menghiasi, dengan ucapan-ucapan yang menghiasi, yang menipu dengan ucapan dan fitnah-fitnah tersebut, membuat tipu daya, membuat fitnah, ya, kepada para utusan-utusan tersebut. Di sini akhwan kita ambil pelajaran. Setiap orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar orang menjauhi kesyirikan, dan kita meneruskan estafet dakwahnya para nabi dan rasul, ingat, pasti Allah datangkan musuh. Pasti ada musuhnya. Entah dari kerabat atau kerabat sendiri, keluarga, atau teman dekat, atau orang-orang yang di sekitarnya. Itu sudah sunnatullah. Ya. Maka tak heran kalau orang-orang yang mendakwakan tauhid itu sangat dimusuhi
Bahkan terkadang mereka harus terusir dari rumahnya. Bahkan ada sebagian saya mendengar rumahnya dibakar. Bahkan ada yang pondok pesantrennya dibakar karena mendakwakan tauhid. Itu udah ujian dan resiko yang harus ditempuh oleh orang yang mendakwakan tauhid. Maka nggak heran kalau musuh-musuh tauhid, orang-orang musyrikin, orang-orang kuburiyun, mereka sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga memberikan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Ya, maka kita katakan itu sunnatullah yang mau nggak mau, yang ahli tauhid harus mengembannya. Kita lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam yang dituduh gila, penyair, mau dibunuh, ya, dikejar-kejar, terusir dari kampung halamannya, ya, harus bermusuhan dengan keluarganya, bermusuhan dengan umatnya, masyarakatnya. Sebab apa, ikhwan? Dakwah tauhid uluhiyah. Baik. Dan beliau memulai menuntut ilmu semenjak kecil. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari kecil dia sudah menuntut ilmu. Ya. Beliau mengambil ilmu dari bapaknya sendiri. Beliau hafal Quran sebelum balik, belajar sama bapaknya sendiri, ya, mengambil ilmu dari orang tuanya sendiri. Dan beliau juga mengambil ilmu dari ulama-ulama yang lainnya, ya, ulama-ulama yang lainnya. Jadi setelah beliau menimba ilmu di lingkungannya sendiri, lingkungan yang penuh dengan ilmu, menghafalkan Quran, menghafalkan matan-matan ilmi, ya, kemudian beliau belajar kepada ulama-ulama besar yang ada di zaman itu. Di antara, ya, ulama-ulama besar yang beliau ambil ilmunya adalah Syekh Muhammad Hayyah As-Sindi dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian beliau melakukan perjalanan panjang, ya, perjalanan dalam menuntut ilmu, perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Dan ini merupakan bagian dari contoh para salaf dalam mencari ilmu. Jadi para ulama zaman dulu, mereka setelah menimba ilmu di kampung halamannya dan ulama-ulama yang ada di daerahnya, ya, kemudian mereka melakukan perjalanan panjang dalam rangka mencari ilmu. Beliau pergi ke daerah-daerah Hijaz, ke kota Makkah, ke kota Madinah, dan mengambil ilmu dari banyak ulama di negeri tersebut. Nah, ini, ikhwan. Jadi kalau kita ingin mencontoh para ulama, bagaimana mereka mencari ilmu, menuntut ilmu, maka kita harus melakukan rihlah. Man lam yartahil, lam yurtahal alaih. Barang siapa yang tidak menempuh rihlah dalam mencari ilmu, maka orang tidak akan jauh-jauh untuk menimba ilmu dari dia. Ya, ini ada sebagian ucapan para ulama. Jadi mereka, para ulama, ya, begitu. Nah, kita bisa lihatlah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Bagaimana perjalanan mereka dalam mencari ilmu. Sering kita dengar, ya, kisah-kisah tersebut. Kemudian beliau juga pergi ke Basrah. Dan beliau hampir saja pergi ke negeri Syam. Namun waktu itu karena ada halangan, ya, akhirnya beliau tidak jadi pergi ke negeri Syam. Dan di zaman beliau banyak sekali kerusakan-kerusakan agama. Ya.
terutama di daerah-daerah sekitar beliau banyak tersebar sekali tentang kesyirikan, mengkultuskan kuburan, mengkeramatkan pohon, menyembah kepada selain Allah. Ini banyak sekali. Jadi mereka mengagungkan kuburan-kuburan para sahabat, kemudian mengagungkan pohon-pohon besar atau mengkeramatkan pohon besar, meminta kepadanya, ya, meminta manfaat dan berkah kepada kuburan dan pohon tersebut. Maka oleh sebab itulah beliau rahimallahu ta'ala, iya, bertekad mengabdikan dirinya, ya, mendedikasikan dirinya, menghabiskan waktunya untuk mendakwahkan tauhid, mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, orang di sekitarnya, di masyarakatnya, baik orang awam atau anak kecil atau orang yang dewasa, bahkan para petinggi-petinggi kerajaan di waktu itu, ya, tidak lepas dari ajakan beliau untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di antara usaha beliau dalam mendakwakan tauhid inilah beliau mengarang banyak tulisan-tulisan atau kitab yang terkait dengan masalah tauhid. Ya, kita tahu ya, kemarin kita baca itu yang kita sudah pelajari, di antaranya kitab Ushulus Salasah, 3 landasan utama. Karena 3 landasan inilah nanti seorang hamba akan ditanya di alam kubur. Kemudian kitab Tauhid, termasuk karya beliau yang beliau kupas tuntas tentang tauhid uluhiyah, lebih spesifik terkait masalah tauhid uluhiyah. Hukum menyembelih kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah, yang meminta pertolongan kepada selain Allah, beliau kupas tuntas berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, nanti insya kita pelajari kalau kita sudah selesai pelajaran Qawaidul Arba', insya Allah. Kemudian kasus syubhat di antara karya beliau, ya, yaitu membongkar akar-akar atau syubhat-syubhat kesyirikan. Ya, membongkar akar kesyirikan dari kalangan kuburiyun, para penyembah kubur. Nah, kitab ini sangat membuat mereka geram, membuat mereka kepanasan, karena beliau bongkar kedok atau akar-akar kesyirikan alasan para penyembah kubur, dan berlandaskan nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sangat kuat hujah. Silahkan kalau mau dibantah, bantah kitab ini. Ya, sampai saat ini ditunggu orang-orang yang membuat fitnah kepada beliau, yang menuduh beliau dengan tuduhan yang keji. Silahkan, karya beliau banyak terkait masalah kitab tauhid, silahkan dibantah satu persatu, ditunggu. Kemudian Ushulus Salasah tadi kita ada bahasa jelas-jelas sebutkan ya. Dan Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Usulul Iman, tentang apa namanya, tentang usul keimanan, ya, Usulul Iman. Kemudian kitab-kitab yang lainnya, Ushulus Sittah, ya, 6 pokok, ya, 6 pokok dalam mempelajari apa namanya Ushulus Sittah, 6 pokok dalam memahami tauhid. Kemudian apa lagi ya, kawan? Banyak ya kitab beliau. Di antaranya juga 6 kaidah penting dalam sirah nabawi, ya, dalam sirah nabawi. Baik. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Ini diantaranya apa, karya beliau rahimahullah ta'ala. Baik, mungkin sampai sini dulu ya kawan ya. Baru kita insya Allah kita bisa kita baca. Ya, kita baca matan dari Qawaidul Arba'. Insya Allah kita pelajari pelan-pelan ya. Maka teman-teman harus sabar. Ya, sabar
dalam memahami agama ini. Karena para ulama sering menasihatkan kepada kita bahwa ilmu ini harus dipelajari dengan at-tadarruj, dengan step demi step, tahap demi tahap. Ya, kita baca matannya dan ingat ya, fasabrun jamil, harus sabar ya dalam belajar. Mungkin demikian dulu kita muqaddimah tentang Qawaidul Arba', dan insyaallah taala besok kita baca matan dari Risalah Qawaidul Arba'. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan yang saya sampaikan, mohon diluruskan ya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.